Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian yang sedang menonton video ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan materi yang kemarin kita belum selesai untuk dibahas, yaitu tentang daya dan energi listrik. Selain itu, Ibu nanti juga akan mereview materi sebelumnya tentang rangkaian listrik. Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu. Oke, review yang pertama adalah tentang rangkaian listrik dan mengukur kuat arus. Di soal, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Nah, di situ ada rangkaian listrik yang disusun secara campuran. Ini Ibu tulis ya, nama dari rangkaian hambatannya ini adalah R1. Ini kita anggap R2 dan ini sebagai R3. Nah, pertanyaannya adalah besarnya kuat arus listrik yang melewati ampere meter A adalah, ampere meter itu adalah alat untuk mengukur arus. Dia diletakkan seri di depan baterai, berarti di sini dia mengukur kuat arus total. Kalau kita perhatikan pada rangkaian, di dalam baterai ada 1 ohm, 18 volt, dan 1 ohm. 1 ohm ini sebagai hambatan dalam atau R kecil. Berarti di listrik ini terjadi GGL. Jangan jepit ya. Hingga kita gunakan rumus yang I sama dengan GGL per hambatan total ditambah hambatan dalam. Ya, ini sama halnya dengan I sama dengan V per R. Hanya saja di sini kita tambahkan hambatan dalam. Baiklah, E-nya sudah diketahui ya, sama dengan 18 volt. Kemudian R-nya, ini belum ya, R totalnya berapa? Hambatan dalamnya adalah 1 ohm. Nah, kita cari dulu R totalnya. R totalnya dilihat dari rangkaiannya. Nah, yang berkaitan dulu adalah R2 dengan R3, di mana disusun secara paralel. Sehingga kita paralelkan dulu untuk mencari hambatan penggantinya, yaitu 1/Rp sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3. Ya, kita masukkan angkanya 1/6 ditambah 1/12. Kita samakan penyebutnya dengan 12. 12 bagi 6 adalah 2 kali 1. 12 bagi 12 adalah 1 kali 1. Sehingga 3/12. Karena masih 1/Rp, kita dari posisinya ya, Rp per 1 sama dengan 12 dibagi 3, sehingga Rp sama dengan 4 ohm. Nah, ini adalah hambatan pengganti R2 dengan R3 yang dipasang secara paralel. Kemudian dia berkaitan dengan R1. Nah, ini R1, ini hambatan pengganti paralelnya dipasang seri, sehingga R serinya sama dengan 4 ohm ditambah 4 ohm ya, sehingga R-nya, R totalnya adalah 8 ohm. Oke, seperti itu untuk mencari R. Sekarang kita masukkan ke rumus yang di atas. Tulis di atas ya, di sini ya. Ini. Nah, R-nya sudah ketahui, sudah tahu ya, dari dasar perhitungan kita masukkan E-nya 18 per R totalnya adalah 8 ditambah hambatan dalamnya adalah 1, sehingga 18 dibagi 8 tambah 1, 9. 18 bagi 9 adalah 2, satuan kuat arus adalah ampere. Nah, hasilnya adalah 2 ampere. Oke. B ya. Oke, silakan dicermati. Seperti itu ya, kita kemarin bingung seperti apa GGL. Nah, inilah contoh soal penyelesaiannya dari GGL. Oke, lanjut ya. Nanti bisa kamu review kembali. Daya dan energi listrik. Nah, minggu lalu sudah Ibu sampaikan ya, untuk daya listrik adalah jumlah penyerapan energi listrik dari suatu hambatan atau alat listrik. Sedangkan energi listrik adalah energi total yang digunakan alat listrik tersebut dalam satuan waktu. Ya.
Nah, kita langsung coba ke contoh soalnya. Di sini ada setrika di mana dia dipasang pada tegangan 220 volt. Nah, jika arus listrik yang mengalir adalah 2,5 ampere, berapa daya listrik setrika ya? Jadi setrika. Nah, berapa daya listriknya? Oke, kita tulis dulu yang ada di situ. 220 volt adalah tegangan, di mana tegangan disimbolkan dengan V. Ya, betul. Kemudian arus listriknya mengalir 2,5 ampere, di mana arus disimbolkan dengan I. Ya, betul. Sedangkan yang ditanyakan adalah daya. Daya disimbolkan dengan V. Betul. Oke ya, kita tulis dulu yang diketahui. V-nya adalah 220 volt. Sedangkan I-nya adalah 2,5 ampere. Yang ditanyakan P atau dayanya berapa? Oke. Rumus P, daya itu diperoleh dari voltase dikalikan kuat arus. Nah, P sama dengan V kali I. Saya diubah, misalnya yang diketahui P dengan R, berarti nanti I-nya kita ubah menjadi V per R, gitu ya. Yang penting rumus utamanya ini. Nanti bisa kamu ubah sendiri dengan menerapkan hukum Ohm yang V I R. Nah, ini ya. Oke, rumusnya sudah tahu, tinggal kita masukkan angkanya. V-nya adalah 220, dikalikan I-nya 2,5. 220 dikali 2,5. Berapa jadinya? 440 ditambah setengahnya 510 watt ya. 410 watt. Oke, dapat. Jawabannya adalah D. Itu ya. Itu untuk daya. Jadi energi berapa yang diserap oleh setrika itu adalah 550 watt. Sedangkan nanti energi totalnya harus dikalikan waktu berapa kali dia dipakai. Oke. Next ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal ini sama dengan soal yang tadi, menghitung daya, hanya tingkat kesulitannya sedikit lebih tinggi. Sebuah setrika memiliki spesifikasi 360 watt, 200 volt. Bila setrika tersebut dipasang pada tegangan 100 volt, maka daya setrika adalah, kita bisa tulis ya, spesifikasinya adalah 360 watt, 200 volt. Ini artinya setrika ketika digunakan pada tegangan 200 volt, dia dayanya adalah 360 watt. Nah, yang ditanyakan adalah jika dia dipasang di tegangan 100 volt, itu dayanya berapa? Perlu diingat bahwa setrika itu merupakan suatu alat listrik. Ya, di mana alat listrik ini adalah suatu hambatan di dalam rangkaian listrik. Karena setrika yang digunakan sama, yang berbeda adalah tegangannya, berarti hambatan pada tegangan 200 volt itu besarnya sama pada hambatan di tegangan 100 volt. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa R1 yaitu di tegangan 200 volt besarnya sama dengan R2 tegangan di 100 volt. Ya, karena setrikanya sama, jadi hambatannya sama. Oke. Ingat bahwa P, daya, itu adalah P kali I. Ya, betul. Atau jika I-nya tidak ada, bisa kita ubah menjadi P sama dengan V kali V per R. Yaitu V kuadrat per R. Nah, konsep R ini bisa kita gunakan ya untuk mencari R-nya di sini. Dan nanti kita dapatkan P-nya. Nah, kita tulis dulu ya, R1 sama dengan R2. Nah, ini ya. R kita dapat dari V
V kuadrat dibagi P. P kuadrat ini P1 dibagi P ke 1. Sama dengan R kuadrat, R2 yaitu V kuadrat pada V kedua dibagi P yang kedua. Nah, ini yang kita cari. Inilah rumusnya. Oke. Kita tulis kembali V1 kuadrat dibagi P1 sama dengan V2 kuadrat dibagi P kedua. P1-nya tadi adalah 200. Kita kuadratkan dibagi 360 sama dengan 100. Kita kuadratkan dibagi P2 yang kita cari. Sehingga bisa dituliskan ya, 200 kali 200 dibagi 360 sama dengan 100 kali 100 dibagi P2. Di atas bisa kita coret, tidak bisa ya. Kita coret saja di sini. Nah. Sehingga hasilnya adalah 4 per 360 sama dengan 1 per P2. Kita kalikan silang. 4 kali P2 sama dengan 1 kali 360. Sehingga 4P2 sama dengan 360. P2 sama dengan 360 dibagi 4. P2 sama dengan 90 watt. Nah, kita sudah dapat ternyata setrika ketika dipasang pada 110 volt dayanya adalah 90 watt. Ya. Baiklah, tadi adalah cara menghitung daya listrik. Variasi soalnya akan bermacam-macam. Yang perlu diingat adalah bahwa daya listrik itu diperoleh dari V kali Q ya. Nanti bisa divariasi, I-nya bisa diubah-ubah sesuai dengan hukum Ohm. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi listrik dan berapa total biaya listrik yang dibayarkan dari penggunaan alat-alat listrik. Oke, kita coba dari contoh soal nomor 1 ya. Yang pertama, di sini ada lampu dan ada kipas angin. Di mana lampu keterangannya adalah 220 volt, 10 watt, menyala 8 jam per hari. Sedangkan satu kipas angin dia 200 volt, 60 watt, menyala 12 jam per hari. Tarif listrik yang dikenai adalah per kWh, kilowatt hour adalah Rp500. Pertanyaannya, berapa tarif listrik yang harus dibayarkan pada bulan November? Oke. Energi listrik adalah jumlah seluruh energi yang digunakan per satuan waktu ya. Energi, sehingga kita simbolkan sebagai W, yaitu P kali T. Daya dikalikan waktu. Oke, di sini kita tulis dulu ya. Yang pertama alatnya adalah lampu. Besar P-nya adalah 10 watt. T-nya waktunya menyala adalah 8 jam. Sedangkan kipas angin itu dia 60 watt. Waktunya adalah 12 jam per hari. Oke, ini kita kalikan untuk mendapatkan W masing-masing dari alat ya. Nah, ini kita kalikan P kali T, P kali T. Kita langsung saja ya. P-nya adalah 10 kali 8. Yang bawah adalah 60 kali 12. Oke, lampu adalah 80 ya, 80 watt hour. Watt hour itu jam.
Kemudian W kipas angin 60 kali 12 yaitu 720 ya watt hour. Oke, jadi total masing-masing energi dari alat listrik adalah seperti ini. Karena yang digunakan keduanya kita tambahkan, sehingga totalnya adalah 800 watt hour ya. Oke. Kita pindahkan ke sini hasil perhitungan energi listrik dalam satu hari ya tadi. Dalam satu hari adalah 800 watt hour. Sedangkan yang ditanyakan adalah per bulan November. Bulan November ada sebanyak 30 hari. Sehingga total satu bulan energi yang digunakan kita kalikan ya. Kita kalikan 800 kali 30 sehingga 8 kali 3 adalah 24, tambahkan nolnya 3, 84.000 watt hour. Jadi penggunaannya adalah 24.000 watt hour. Kita hitung tarifnya yang harus dibayar, di mana 1 kWh adalah Rp500. Kita ada 24.000 watt hour. Kalau di sini tarifnya 1 kilo watt hour, berarti 24.000 watt hour-nya kita jadikan kilowatt hour. Jadi naik 3 ya, naik 3 berarti dibagi 1000 sehingga 24 kilowatt hour. Jadi tarifnya adalah 24 dikalikan Rp500. Apa ini 24 kali 5 120 ya, tambahkan nolnya 2. Nah, sehingga biayanya yang harus dibayarkan pada bulan November adalah 12.000. Nah, murah sekali ya. Nah, ini hanya contoh saja. Dia hanya pakai satu lampu dan pakai satu kipas. Semakin bertambah alat listriknya, maka tarifnya juga semakin besar. Oke, seperti itu untuk contoh soal nomor 1. Jika ada yang belum dipahami, kamu bisa review ulang kembali pada bagian video sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke contoh soal yang lain. Di sini ada 3 alat listrik. Yang pertama adalah lampu, yang kedua adalah setrika, dan yang ketiga adalah TV. Smart TV ini ya sepertinya. Nah, di situ lampu spesifikasinya adalah 200 volt, 0,1 ampere, menyala 6 jam per hari. Setrika 200 volt, 0,3 ampere, 1 jam per hari. Televisi 200 volt, 0,2 ampere, 2 jam per hari. Tarifnya adalah sama Rp500 per 1 kilowatt hour. Pertanyaannya, bayarnya di bulan Maret berapa kalau rutin menggunakan 3 alat listrik tersebut? Oke, sudah ada gambaran ya bagaimana cara mengerjakannya ya. Kita coba sama-sama. Lampu, kita tulis dulu di sini. Pertama ada lampu. Ya, 200 volt itu adalah sebuah tegangan, besar tegangan. Kita tulis 200 volt. Nah, dimulai buat tabel ini ya, tabel asasan. Kamu nanti bisa bikin tabel yang lebih bagus. Kalau di buku pasti lebih bagus gambarnya. Oke, kemudian 0,1 A itu adalah watt arus I, 0,1 ampere, menyala 6 jam berarti T ya, 6 jam per hari, jam. Kemudian alat listrik yang kedua adalah setrika, 200 volt sama I-nya adalah 0,3 ampere, menyalanya 1 jam per hari.
Kemudian yang ketiga adalah TV. 200 volt tegangannya, kuat arusnya 0,2 ampere, menyala 2 jam. Oke, kita cari energi listriknya, yaitu W. Ini dalam satu hari ya. Pertama kita hitung dulu dalam satu hari penggunaannya. W-nya berapa? Oke nak, W itu dari P kali T. Di sini P-nya belum diketahui, berarti bisa kita ubah ya. P rumusnya adalah V kali I. Kemudian T-nya kita turun ke bawah. Sehingga W sama dengan V kali I kali T. Ya. Kita hitung sama-sama dari W lampu terlebih dahulu. Kita kalikan 200 dikali 0,1 dikali 6. 200 kali 0,1 kali 6, 120. W yang kedua sama ya, kita kalikan 200 dikali 0,3 dikali 1, 60. Kemudian W yang ketiga adalah 200 kali 0,2 kali 2 jam, 80. Oke, kita pindahkan ke sini perhitungannya. Tadi W1 punya lampu adalah 120 watt hour. Kemudian kedua setrika adalah 60 watt hour. Dan yang ketiga adalah TV 80 watt hour. Sehingga energi selama satu hari yang digunakan besarnya adalah berapa nih? 120 tambah 80, 260 watt hour. Nah, yang ditanyakan adalah penggunaan di bulan Maret. Maret itu ada 31 hari ya. 31 hari berarti total energi yang digunakan di bulan Maret itu kita hitung dari satu hari yang digunakan dikalikan 31 hari. 260 dikalikan 31. Nah, (8.060 ya watt hour. Oke, 8.060 watt hour. Kemudian yang ditanyakan adalah tarif. Nah, tarif per 1 kWh adalah Rp500. Sehingga yang harus dibayarkan itu adalah kita kalikan W-nya dengan Rp500. Karena ini 1 kWh, berarti WH-nya kita ubah ke K ya. Jadinya kita bagi 1123, 8,06 kWh. Wah, murah sekali nih. Rp500. Oh, bayarnya hanya Rp4.030. Tarifnya di bulan Maret. Wah, murah sekali ya. Nah, ini hanya contoh saja ya. Kalau di realnya tidak seperti ini. Nah, untuk perhitungannya caranya seperti ini. Untuk real ini 4.000 untuk 1 bulan ini sangat murah. Jadi tidak mungkin ini. Gitu ya. Untuk menghitung tarif berdasarkan energi listrik, yang pertama kamu hitung dulu energi di satu hari yang digunakan di rumah tersebut. Kemudian kamu kalikan energi yang digunakan selama 1 bulan, bisa 30 hari, bisa 28, bisa 29, bisa 31 ya. Tapi untuk rata-rata biasanya dihitung 30 hari. Setelah itu kamu hitung tarifnya, energi total selama 30 hari itu dengan tarifnya. Nah, didapatlah berapa yang harus dibayarkan. Seperti itu cara menghitungnya. Silakan kamu tinggalkan komen atau pertanyaan di grup jika memang ada
materi atau hal-hal yang belum dipahami, ya. Atau masih mengalami kesulitan, boleh langsung japri ke Ibu Lail atau boleh kamu chat di grup WA IPA kita ya, agar kita bisa diskusi bersama-sama. Setelah ini akan Ibu berikan link kamu mengerjakan soal tentang listrik dinamis sebagai penilaian terakhir di listrik dinamis sebelum kita memasuki PAS minggu ini. Oke ya. Terima kasih sudah memperhatikan dan mengikuti video pembelajaran dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila mana ada salah kata. Semoga apa yang Ibu jelaskan menjadi kemudahan bagimu dan menjadi paham. Amin. Dari Ibu cukup sekian, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat selalu. Thank you. We did well today too. Well done.